Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelompok bermain, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan teman-teman. Dan jangan lupa kita untuk cuci tangan sebelum dan sesudah makan dan minum, dan juga setelah memegang mainan. Hari ini hari keempat masa pengenalan lingkungan sekolah bersama Ibu Ida dan juga Ibu Imul. Kita akan melihat video tentang sentra yang ada di Let's School PAUD IPKIP ULM. Nah teman-teman, hari ini Ibu Imul ingin mengajak teman-teman untuk menuju sekolah di Let's School PAUD IPKIP ULM. Nah teman-teman, inilah jalan untuk menuju sekolah kita. Ayo teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah jalan untuk menuju sekolah di Let's School PAUD IPKIP ULM. Ayo teman-teman. Nah jadi teman-teman bisa mengikuti jalan ini sampai menuju di ujung. Nanti ada sekolah kita tercinta, yaitu Let's School PAUD IPKIP ULM. Nah, teman-teman juga bisa untuk menuju sekolah, kita bisa lewat kampus PGSD. Nah, teman-teman, ini adalah jalan menuju sekolah kita melalui kampus PGSD IPKIP ULM. Nah, teman-teman, ini adalah samping sekolah kita. Kita bisa ke sekolah melalui dua jalan, yaitu melalui kampus PGSD dan lewat jalan yang tadi telah Ibu tunjukkan. Nah teman-teman, alangkah baiknya kita cuci tangan dulu ya. Ingin sehat dan selamat cuci tangan, telumpukan dua tangan bergantian, mengantuk dan mengunci lalu putar ibu jari, terakhir gosok-gosok kuku jari. Wah, sudah selesai. Teman-teman, di Let's School PAUD IPKIP ULM menggunakan pendekatan model sentra. Teman-teman tahu apa sih model sentra itu? Model sentra dirancang untuk memenuhi kebutuhan 3 jenis main sebagai modal belajar anak usia dini. Apa saja ya 3 jenis main itu? Yang pertama yaitu main sensori motor. Yang kedua, main pembangunan, dan yang ketiga, main peran. Nah, di mana 3 jenis main tersebut dijalankan secara terpadu dan terukur sesuai dengan tahap tingkat capaian perkembangan anak dan usianya. Let's School PAUD IPKIP ULM memiliki 5 sentra yang ada di kelompok bermain, yaitu yang pertama hari Senin itu adalah sentra persiapan. Yang kedua yaitu hari Selasa ada sentra main peran. Yang ketiga hari Rabu itu adalah sentra bangun ruang. Yang keempat hari Kamis adalah sentra bahan alam. Yang kelima hari Jumat adalah sentra imtak. Ibu Opa akan menjelaskan tentang sentra persiapan. Apa itu sentra persiapan? Sentra persiapan
pusat kegiatan bermain untuk mempersiapkan anak mengenal tulisan, huruf, dan menghitung dengan cara yang menyenangkan. Kegiatan ini berguna untuk membantu anak mempersiapkan diri memasuki sekolah dasar. Kemudian, pembelajaran di sentra persiapkan disiapkan dengan fasilitas berupa alat permainan edukatif yang memperluas pengalaman dan keaksaraan anak. Berikut ini adalah ragam main yang ada di sentra persiapan. Tujuan pembelajaran di sentra persiapan adalah yang pertama, memberikan kesempatan kepada anak untuk menikmati masa bermainnya sebagai sarana belajar. Yang kedua, menumbuhkan minat baca, tulis, dan berhitung dengan cara yang menyenangkan dan tidak membosankan bagi anak. Untuk usia 2-3 tahun, sentra untuk usia 2-3 tahun, tahap awalnya bisa dengan cara meremas kertas seperti ini. Meremas kertas seperti ini. Kita remas kertasnya seperti bola. Seperti ini kita meremas kertasnya. Kemudian yang kedua, meremas kertas seperti bola. Tujuannya adalah untuk melumpuhkan otot-otot tangan anak serta melatih motorik halus anak. Selain itu, selain meremas kertas, bisa juga anak diminta untuk merobek-robek kertas seperti ini. Selain itu, bisa juga anak diminta untuk merobek-robek kertas seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi menggunakan kertas sisa dan tidak berbahaya ya ayah bunda di rumah. Nah, sekarang adalah kegiatan main di sentra persiapan sangat beragam. Berikut ini adalah ragam main yang ada di sentra persiapan. Ragam main yang pertama adalah memasukkan benda ke dalam piring kertas. Seperti ini adalah piring kertas yang sudah kita beri angka. Kemudian ini adalah kerang yang telah disiapkan. Nah, kerangnya ada berbagai macam. Misalkan di sini adalah angka 4, maka kerang yang kita masukkan berjumlah 4. Kita hitung kerangnya sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Jumlahnya ada 4 kerang. Misalkan di sini ada angka 5, maka masukkan 5 kerang sesuai dengan jumlah angka yang tertera di atas piring. Ayah bunda di rumah menggunakan benda-benda yang ada di rumah. Bisa disiapkan piring kertas seperti ini, kemudian diminta anak untuk memasukkan misalkan jumlah bawang merah ataupun bawang putih, benda apa saja yang ada di rumah ayah bunda masing-masing ya. Kita main di sentra persiapan selanjutnya yaitu menstempel huruf di atas kertas. Anak bisa diminta untuk menstempel nama-nama, menempelkan huruf-huruf yang ada di namanya. Misalkan Cici, maka anak diminta untuk menempelkan huruf-huruf dari nama tersebut. Misalkan Cici. Misalkan namanya adalah Cici, maka kita tempelkan huruf C, I, C, I, Cici. Ingin mengenalkan huruf dengan cara yang menyenangkan juga, maka bisa menggunakan krayon. Nah, inilah ragam main yang ada di sentra persiapan. Kalau ini anak menjepit benda sesuai dengan jumlahnya. Nah, ini adalah membuat pola A, B,
A, B. Misalkan berwarna merah, pola A, kemudian warna biru, pola B. Kita masukkan ke dalam tali. Adalah mengikat tali sepatu dan menjahit baju. Contohnya bisa seperti ini. Talinya dimasukkan ke dalam lubang yang telah disediakan. Ini adalah puzzle. Ibu yakin teman-teman pasti punya ini di rumah atau paling tidak bermain puzzle seperti ini. Nah, kita lepas, kita taruh benda sesuai dengan ukuran dan tempatnya. Ini adalah membuat rantai, misalkan seperti ini. Ini adalah rantai yang sudah jadi, anak bisa menyambungnya seperti ini. Nah, kemudian masukkan lagi. Ini sentra bermain peran terbagi menjadi dua, yaitu sentra bermain peran kecil atau mikro dan sentra main peran besar yaitu makro. Main peran kecil mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, kemampuan berbahasa sosial, emosional, menyambungkan pengetahuan yang sudah dimiliki dan pengetahuan baru dengan menggunakan alat main peran berukuran kecil. Alat dan bahan sentra main peran kecil berbagai miniatur mainan yang kecil seperti mainan alat rumah tangga, main peran kecil atau mikro, berbagai miniatur mainan seperti ini. Ini adalah permainan atau bermain pasar-pasaran seperti jual beli buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Sentra main peran besar atau makro. Sentra main peran ini mengembangkan kemampuan mengenal lingkungan sosial, mengembangkan kemampuan bahasa, kematangan emosi dengan menggunakan alat main yang berukuran besar sesuai dengan ukuran sebenarnya. Alat dan bahan sentra main peran besar yaitu alat-alat rumah tangga, peran berbagai profesi seperti dokter-dokteran dengan baju dan alat-alat yang lengkap, bermain peran menjadi guru, pramugari. Nah, ini adalah alat main peran menjadi pemadam kebakaran. Nah, Bangun ruang adalah kita bisa membuat apa saja yang kita inginkan. Kita dengan bangun ruang kita bisa mengenal bentuk, ukuran, ataupun yang lain. Bisa juga kok di rumah dan bisa juga disandingkan dengan main peran. Nanti ya kita lihat. Nah, alat dan permainan yang ada di bangun ruang adalah balok-balok dengan berbagai bentuk, balok aksesoris, nah seperti ini. Lego, kita bisa main-main dengan Lego, pasti kalian punya di rumah. Nah, jangan lupa ya, ketika kita main bangun ruang, kita harus menggunakan alas supaya mainan kita tetap rapi. Nah, dengan buku cerita ini kita juga bisa mengenal bentuk, warna ataupun ukurannya. Nah, di sini Ibu Maya kan punya ini yang lebih kecil dan ini yang lebih berat. Nah, bisa kita dengan menggunakan buku-buku kita, bisa juga dengan alat-alat tulis kita. Ada bentuknya persegi, ada bentuknya persegi panjang. Bisa juga menggunakan, kita bisa melihat lingkaran dengan menggunakan piring. Kita bisa mengetahui bentuknya apa, atau persegi panjang kan. Bola bentuknya adalah bulat. Dengan bangun ruang ini kita mempunyai beberapa tahap, yaitu mulai
mulai dari tahap 1 sampai tahap 19. Tahap 1 itu adalah membangun anak-anak meneliti bisik-bisik yang ada di sini. Sampai yang ke tahap 19 itu membangun keseluruhan. Nah, selain itu dengan bangun ruang ada manfaatnya juga. Belajar mengenal konsep, bentuk, ukuran, dan lain-lain. Belajar mengembangkan imajinasi anak, melatih kesabaran. Secara sosial, anak akan berbagi bersama teman dan mengembangkan kepercayaan diri anak. Hai teman-teman, kembali lagi di Sentra Bahan Alam. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak sentra bahan alam itu apa? Nah, belum tahu ya, Ibu akan memberitahu. Sentra bahan alam adalah sentra yang kental dengan pengetahuan, sains, matematika, dan seni. Sentra bahan alam di sini dengan berbagai bahan alam di sini dengan berbagai bahan mainan yang berasal dari alam. Coba lihat teman-teman, berasal dari alam seperti daun-daunan. Jadi seperti daun-daun, ada air, ada pasir, itu termasuk di sentra bahan alam. Nah, di sentra bahan alam anak memiliki kesempatan untuk menggunakan bahan main dengan berbagai cara sesuai dengan pikiran dan gagasan masing-masing dengan hasil yang berbeda-beda. Gunakanlah bahan alam dan alat yang ada di sekitarnya. Bermain di sentra bahan alam yang perlu kita perhatikan adalah keamanannya. Jadi, untuk bahan dan alat yang kita gunakan di sentra bahan alam harus bebas dari bahan yang beracun atau binatang kecil yang berbahaya. Nah, itu tadi adalah pentingnya untuk menggunakan alat dan bahan pada sentra bahan alam. Nah teman-teman, ayo sini teman-teman, lihat ini adalah sentra bahan alam. Ini adalah jenis main dan dimiliki oleh sentra bahan alam. Nah, ini ada kearifan lokal. Di sini ada mengisi air ke dalam jerigen, airnya sudah diwarna. Lalu di sini ada menangkap ikan. Nah, teman-teman, ini ada di sentra bahan alam. Ragam main dan jenis main, dan di sini ada gelembung sabun atau mengocok sabun, main gelembung sabun. Dan di sini ada main masak-masakan. Dan di sini ada main congklak atau dakwa. Nah, inilah ragam main dan jenis main yang ada di sentra bahan alam. Nah, teman-teman bisa melihatnya. Nah, teman-teman, tujuan dari sentra bahan alam tadi yaitu dari bermain sentra bahan alam, kita dapat memberikan pengalaman langsung untuk anak bereksplorasi dengan berbagai media yang ada di alam, seperti air, pasir, daun-daun yang ada di alam. Nah, sentra ini juga mengajarkan anak untuk belajar sambil bermain dan dapat untuk mengenali, membandingkan, menghubungkan, dan membedakan. Nah, jadi kita di sentra bahan alam juga dapat mengembangkan 6 aspek perkembangan dan sesuai dengan tingkat capaian perkembangan anak. Di sentra bahan alam ini anak dapat bereksplorasi dan dapat bereksperimen. Nah, bisa dicoba untuk kegiatan di rumah ya, dan bahan-bahannya yang ada di sekitar kita. Halo teman-teman,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Hafiz dan Hafizah mau pergi ke sentra Imtak di Lab School PAUD IFKIP ULM. Baiklah teman-teman, Hafiz dan Hafizah mau memperkenalkan sentra Imtak kepada teman-teman. Hai teman-teman, dengarkan ya. Sentra Imtak adalah sentra yang memberikan kesempatan pendidikan nilai-nilai karakter dan aturan-aturan tentang agama, sehingga anak dapat mengembangkan keimanan dan ketakwaan melalui pembelajaran sehari-hari. Teman-teman, siapa yang tahu pembelajaran Imtak sehari-hari? Hafiz, aku tahu. Ya, Tiza, apa ya? Ya, Hafiz, ada sholat, terus membaca Iqra. Terus apa lagi, Hafizah? Nah, kemudian kita dapat bernyanyi tentang lagu-lagu Islami. Teman-teman, ayo kita lihat cuplikannya. Nah teman-teman, kita tadi kata Hafiz dan Hafizah ingin melihat kegiatan tentang sentra Imtak di Lab School PAUD IFKIP ULM. Nah teman-teman, sekarang kita berada di sentra Imtak. Nah di sentra Imtak ini bersama Ibu Ida kita akan melihat berbagai macam kegiatan yang dapat kita kembangkan untuk teman-teman. Nah teman-teman, coba kita lihat, ini namanya adalah mukena. Nah teman-teman, dalam sentra Imtak ini kita dapat melakukan praktik sholat berjamaah bersama teman-teman di sekolah, dan juga teman-teman bisa melaksanakan sholat berjamaah bersama orang tua di rumah. Nah kemudian setelah sholat, teman-teman dapat membaca Iqra bersama ayah dan bunda di rumah. Nah kemudian setelah membaca Iqra, teman-teman di samping Ibu Ida ini ada tentang buku yang ada di sentra Imtak, yaitu tentang buku Muhammad Teladanku, dan juga ada Nabi Sayang Keluarga, dan masih banyak buku yang lainnya. Nah teman-teman, di sini juga ada kartu tentang huruf hijaiyah. Teman-teman dapat bermain kartu bersama orang tua di rumah tentang huruf hijaiyah. Teman-teman, ini adalah urutan untuk berwudu. Nah teman-teman bisa mempraktekannya bersama ayah dan bunda di rumah. Nah teman-teman, di sini ada puzzle, yaitu puzzle peran dan juga puzzle huruf hijaiyah. Teman-teman bisa bermain puzzle ini bersama orang tua di rumah. Yang pertama yaitu penataan lingkungan main dan alat main. Yang kedua, pijakan sebelum bermain. Yang ketiga, pijakan main, dan keempat, pijakan setelah bermain. Nah, ini adalah penataan lingkungan main dan alat main. Prosedur kerjanya yaitu pendidik menyiapkan alat dan bahan yang digunakan anak. Yang kedua, alat bermain harus mencakup 3 jenis main, yaitu mainan sensori motor, yang kedua main peran, dan main pembangunan. Nah, jadi alat main dan tempatnya harus aman digunakan anak. Yang kedua yaitu pijakan sebelum bermain. Tujuannya yaitu membiasakan anak untuk berdoa sebelum melakukan kegiatan, mengembangkan kemampuan berbahasa, mengembangkan kepercayaan diri, dan membiasakan anak untuk disiplin mengikuti aturan, dan juga membiasakan untuk berkata salah. Nah teman-teman, pijakan sebelum bermain itu memiliki prosedur kerja. Yang pertama
yaitu anak duduk dalam bentuk lingkaran dan guru menyapa anak untuk memulai kegiatan. Anak berdoa sebelum melakukan kegiatan dan di mana guru akan mengenalkan tema dan konsep hari ini, memberikan contoh, membangun aturan main bersama dengan anak, mengulangi aturan di sentra seperti memilih kegiatan, selesaikan kegiatan sampai selesai, memperlihatkan hasil karya kepada guru, dan merapikan alat yang sudah digunakan. Dan anak dapat melakukan memilih mainan sesuai dengan minatnya untuk mempersilahkan anak untuk bermain. Nah, itu tadi adalah prosedur pijakan sebelum bermain. Teman-teman, sekarang kita akan mengetahui pijakan selama bermain. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengembangkan kemampuan mencoba untuk mencari tahu dan mengembangkan kemampuan fokus, membiasakan anak untuk bermain sampai selesai, membiasakan anak saling membantu dengan guru dan teman, membiasakan untuk berbagi alat main, mengenal berbagai konsep pengetahuan, mengembangkan keterampilan berkomunikasi, dan membiasakan untuk bertanggung jawab. Nah, prosedur kerjanya yaitu guru melakukan pengamatan dan membuat catatan perkembangan, memberi waktu dalam bermain selama 45 sampai 1 jam, memberi pijakan dengan menggunakan kalimat terbuka. Anak diberi kesempatan untuk mencoba alat dan bahan main. Mengingatkan pada anak sisa waktu bermain, misalnya 5 menit lagi selesai waktunya bermain, maka diingatkan anak untuk batas akhir untuk menyelesaikan suatu permainan. Kemudian mengajak anak untuk membereskan alat sesuai tempat dan jenisnya.